detektif. Sehari kemudian, Alaska telah diperbolehkan pulang oleh dokter. Embun pun membantu Alaska bersiap. Setelah menyelesaikan semua urusan mereka, Embun membawa Alaska pulang ke rumah mereka. Iya, rumah mereka, bukan ke rumah ibu ataupun penginapan yang ada di desa Hujo. Semua itu adalah keputusan Embun, karena Embun sadar kalau Alaska lah rumah yang ia cari selama ini, rumah yang penuh kehangatan, perhatian, dan kebahagiaan. Rumah yang ia cari untuk ia tinggali untuk selamanya. Tentu ia tidak akan begitu egois lagi. Mulai saat ini, ia hanya akan memikirkan kebahagiaan Alaska, dirinya, dan kebahagiaan orang-orang yang menyayanginya. Terima kasih, kata Embun begitu tiba-tiba dengan mata yang telah berkaca-kaca melihat Alaska. Sayang, kamu kenapa? Tanya Alaska begitu khawatir. Terima kasih, dan maafkan aku, katanya lagi. Alaska langsung saja meminggirkan mobilnya, lalu sedetik kemudian, ia menarik Embun ke dalam pelukannya. Tidak, sayang, harusnya Mas yang di sini harus berterima kasih denganmu, karena kamu masih ingin bersama dengan Mas, setelah apa yang telah Mas sembunyikan selama ini. Tidak, aku yang terlalu egois selama ini, aku hanya mementingkan diri sendiri. Aku yang tidak ingin mendengarkan perkataan, Mas aku. Jangan mengatakannya lagi, kamu kembali pada Mas itu, sudah cukup, ujar Alaska sambil mengelus-elus kepala Embun. Setelah sekian lama berada di keadaan itu, Alaska pun melepaskan pelukannya pada Embun. Kita lanjut jalan lagi, ya? Alaska pun kembali melajukan mobilnya menuju rumah yang akan mereka tinggali sampai menua bersama. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba Alaska teringat sesuatu. Ia pun melihat Embun sekilas, lalu sedetik kemudian, ia mengatakan apa yang baru saja terlintas di pikirannya. Ah, kenapa Mas baru sadar? Sadar kenapa? Ternyata tidak semua perempuan itu begitu keras kepala, ya? Maksudnya? Ya, Mas pernah dengar kalau semua perempuan itu tidak akan lebih dahulu meminta maaf pada pasangannya, meski si perempuan itu yang lebih dahulu bersalah. Jangan samakan aku dengan perempuan di luaran sana, Mas, atau yang Mas ceritakan ini, kisah nyata Mas, dengan wanita-wanita lain. Tuduh Embun begitu sengaja hingga membuat Alaska gelagapan. Rasakan, siapa suruh membuat singa betina jadi terbangun, kekeh Embun dalam hati. Sayang tidak seperti itu, Mas hanya mendengar keluhan teman-teman Mas aja kok. Benarkah? Benar. Baiklah, aku percaya, kalau gitu Mas fokus nyetir aja. Baik, sayang. Alaska pun menambah laju mobilnya, agar mereka segera sampai di rumah mereka. Kita sudah sampai, sayang, ujar Alaska membuat Embun tersadar. Alaska pun lebih dahulu keluar dari mobil, lalu berjalan menuju pintu samping untuk membukakan pintu mobil buat Embun. Mas, kenapa Mas membawaku ke sini? Rumah siapa ini? Tanya Embun yang baru, memperhatikan baik-baik di mana mereka berada saat ini. Rumah baru kita, sayang, coba kamu lihat baik-baik. Rumah ini mirip dengan rumah impian siapa? Embun pun mengikuti ucapan Alaska. Ia melihat baik-baik rumah di depannya ini, rumah yang terlihat sederhana, tapi mewah di depannya. Namun semakin ia melihatnya, ia semakin kebingungan sendiri. Bagaimana bisa rancangan rumah masa depanku bisa ada di depan mataku saat ini? Katanya dalam hati. Ia lalu beralih melihat Alaska dengan pandangan tak percaya. Mas ini? Ya, ini adalah rancangan rumah masa depanmu yang ada di buku lukismu. Pasti kamu bertanya-tanya, mengapa Mas bisa mengetahui impian rumah masa depanmu kan? Embun mengangguk-anggukkan kepalanya, membenarkan perkataan Alaska.
Mas juga baru mengetahuinya beberapa bulan ini. Saat itu, Mas tidak sengaja membongkar barang lama di rumah Momi. Tidak sengaja Mas malah menjatuhkannya yang ada di atas lemari. Mas pun kembali melihat-lihatnya dan mengetahui kalau gambaran rumah ini adalah hasil gambaran kamu. Untuk itulah Mas membuat rumah impian kamu ini. Di mana Mas mendapatkannya? Kalau Mas tidak salah ingat, Mas mendapatkannya di bandara. Saat itu, Mas baru pulang dari luar negeri. Mas tidak sengaja menemukan buku itu. Mas sempat menghubungi nomor yang ada di dalamnya, tapi sudah tidak aktif. Melihat isinya begitu kreatif, Mas lalu membawanya pulang. Jelasnya, tidak disangka, buku yang Mas dapat adalah buku kamu. Bukannya ini jodoh. Apa hubungannya? Tentu ada sayang. Baiklah, lupakan itu. Mulai sekarang, kita akan tinggal di sini bersama anak-anak kita kelak. Kamu mau kan? Hai, Mas sangat mau. Terima kasih, sayang. Baiklah, ayo kita masuk ke dalam. Alaska pun menggandeng tangan Embun masuk ke dalam rumah baru mereka. Saat pertama kali masuk ke dalam rumah, Embun menjadi tercengang. Ia tidak menyangka kalau isi dalam rumah ini sama persis dengan apa yang telah ia gambar di buku sebelumnya. Sungguh Embun merasa takjub dengan semangat Alaska untuk menyenangkannya. Bagaimana, sayang? Kamu suka tidak? Aku sangat suka. Hanya saja, katanya sambil berpikir, ia merasa ada yang kurang di sana. Hanya saja apa, sayang? Kenapa aku merasa kalau masih ada yang kurang? Mas juga merasa seperti itu. Tapi Mas sudah tahu apa yang kurang di sini. Apa? Tanya Embun sambil melihat Alaska. Cium pipi Mas dulu, baru Mas katakan. Mas modus. Sayang, ini informasi penting. Gak sembarang loh, Mas mau mengatakan ini. Baiklah. Embun pun berjinjit sedikit agar ia bisa mencium pipi Alaska. Saat tinggal beberapa senti lagi Embun mencium pipi Alaska. Alaska malah beralih melihat Embun. Walhasil, sasaran ciuman Embun bukanlah pipi Alaska, melainkan bibir Alaska. Embun terkejut. Ia pun secepat mungkin melepaskan bibirnya dari bibir Alaska. Namun Alaska malah menahannya dan memperdalam ciuman mereka. Manis seperti biasanya, ujar Alaska setelah melepaskan ciuman bibirnya pada Embun. Mas, kok gitu sih? Itu namanya bonus 2 kali, sayang. Mas, baiklah. Mas mau katakan terima kasih untuk bonusnya. Mas, katanya sambil memukul-mukul pelan lengan Alaska. Sayang sakit. Biarin. Baiklah, maaf sayang Mama sengaja, ujar Alaska yang malah mendapat lototan mata Embun. Embun seperti mengatakan dalam sorotan matanya kalau malam ini Alaska tidur di luar saja. Maaf, sayang, Mas hanya canda saja. Baiklah, kamu masih ingin mendengar apa kurangnya ruangan ini? Tanya Alaska membuat Embun mengangguk-anggukkan kepalanya. Ruangan ini masih kurang pajangan foto kita sayang. Mas sengaja belum memajang foto keluarga kita, karena Mas ingin berfoto kembali denganmu. Mas ingin foto bahagia kita terpajang di dinding itu. Tunjuknya pada dinding yang ada di depan Embun. Aku baru sadar. Pajang foto kita di sana juga cukup bagus. Jadi, kapan kita buat foto keluarga? Lusa saja bagaimana? Hari ini kita istirahat dulu. Pasti kamu juga udah kelelahan sudah menjaga Mas seharian. Mana lagi tidurmu pasti tidak nyenyak selama di rumah sakit. Aku ikut kata Mas aja. Baiklah. Kalau begitu selanjutnya kita lihat kamar tidur kita. Kamar tidur kita tidak kalah indah dari ruangan sebelumnya, tapi Mas sedikit merubahnya dari kamar impian kamu, karena kamar impian yang aku buat pasti berukuran kecil, yang hanya buat aku seorang di sana, ujar Embun melanjutkan. Iya, sayang, sekarang kita telah berdua. Tidak lama lagi kita akan bertiga. Jadi Mas sengaja membuatnya lebih besar dari kamar impianmu. Mas membuatnya beberapa kali lipat besar dari rancangan kamar impianku. Kamu suka? Suka, sangat suka. Tapi,
Tapi kenapa? Jika saja Mas membuatnya sedikit lebih besar saja, pasti setelah anak kita lahir dan besar, aku akan membuat rancangan kamar lain untuknya, agar nantinya kita bisa terus tidur berdua saja, tanpa ada yang mengganggu malam-malam kita, kata embun yang sebenarnya bercanda. Kenapa Mas baru kepikiran? Belum juga Alaska menyelesaikan kata-katanya, embun sudah lebih dahulu berlalu ke ruangan lagi. Sayang, tunggu aku. Sesampainya di dekat embun, Alaska lantas saja memeluk embun dari belakang, seraya mengatakan, kalau begitu Mas akan ubah secepatnya. To be continued. Bizona novel romantis. Gimana ceritanya, seru? Nggak? Mau yang lebih seru? Coba aja baca cerita kedua aku, yang berjudul Terpaksa Menikahi Nona Muda, dijamin seru deh. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, agar kalian tidak